Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Heru Saputra Lumban Gaul SHMH, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya, program studi Strata 1. Video ini saya buat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, sertifikasi dosen. Baiklah, pada sesi ini atau pada hari ini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang saya ampu dengan kode mata kuliah 1201A101, di mana jumlah SKS dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah karena pada dasarnya konsumen mempunyai posisi tawar yang lebih lemah dari pelaku usaha atas transaksi pemasaran barang dan atau jasa, oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lahir untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, begitu pula bagi pelaku usaha. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasikan arti penting hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan menjelaskan tinjauan teoritik tentang hukum perlindungan konsumen, serta mampu menganalisis prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dan menganalisis berbagai sengketa konsumen yang terjadi di masyarakat. Perkuliahan ini akan dilakukan dalam 14 kali tatap muka, 7 tatap muka di minggu pertemuan ujian tengah semester, 7 tatap muka di pertemuan ujian akhir semester, 1 tatap muka untuk ujian tengah semester, dan 1 tatap muka untuk ujian akhir semester. Adapun topik per pertemuan adalah, pada pertemuan pertama, mahasiswa akan diberikan mata kuliah mengenai sejarah pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia dan batasan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, pertemuan mengenai perilaku konsumen dan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, mengenai hak-hak dan kewajiban baik itu konsumen maupun pelaku usaha. Yang keempat, materi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kelima, mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Yang keenam, mengenai transaksi konsumen dalam mata rantai pendistribusian produk. Dan di minggu yang ketujuh, mengenai peran pelaku usaha dalam periklanan. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, mahasiswa akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Di minggu ke-9 akan diajarkan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Pada minggu yang ke-10 akan diajarkan mengenai pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Adapun bobot dari penilaian dalam mata kuliah ini adalah keaktifan di kelas sebanyak 20%, tugas UTS 10%, tugas UAS 10%, dan nilai UTS 20%. Serta nilai UAS 40%. Bobot nilai yang akan diberikan bagi mata kuliah ini adalah nilai A untuk nilai besar dari 81, nilai AB untuk nilai rentan dari 73 hingga 81, nilai B untuk nilai 66 hingga 73, nilai BC untuk nilai 60 hingga 66, nilai C untuk nilai 55 hingga 60, dan nilai tidak lulus untuk nilai di bawah dari 55. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Oke. Sebelum kita mulai mata kuliah kita hari ini berarti minggu ketiga pertemuan kita ya di kelas Hukum Perlindungan Konsumen. Hari ini kita akan masuk materi hak dan kewajiban konsumen juga pelaku usaha ya. Saya absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Oke, betul ya. Jadi semua hadir ya. Oke, kita akan masuk pada materi kita, tapi sebelumnya saya butuh satu sukarelawan. Saya, Pak. Oke, silakan Felani, boleh maju ke depan. Oke, Felani, ada 2 produk di depan kamu. Boleh kamu pilih salah satu produknya? Saya mau yang ini. Oke, yakin produknya itu? Iya. Oke, boleh silakan dibawa duduk lagi. Oke, teman-teman sekalian sudah melihat ya, saudara dan saudari sudah melihat bahwa Felani itu memilih satu produk dengan pertimbangan tertentu pasti ya. Boleh dijelaskan Felani kenapa memilih produk tersebut? Kalau dari saya pribadi, Pak, memilih produk ini karena dari kemasannya pun itu menjanjikan, Pak. Ada labelnya, terus berisi informasi terkait dengan komposisinya. Jadi saya sebagai pembeli pastinya lebih yakin untuk membeli produk ini. Oke, kenapa tidak produk ini? Karena saya ragu, Pak, tidak ada informasi yang tercantum.
Oke, bukan karena rasanya? Bukan? Sepertinya bukan. Berarti kan ada sikap keraguan-raguan. Iya. Betul ya? Oke. Saudara-saudari sekalian sudah melihat tadi ya bahwa Felani dalam memutuskan keputusan memilih produk melihat bahwa adanya aspek informasi menjadi syarat utama untuk Felani menentukan produk mana yang ia pilih. Nah, keputusan yang Felani lakukan tadi merupakan salah satu hak dari konsumen. Oke, saya akan masuk pada slide kita yang pertama. Oke, coba dipilih. Kira-kira kalau kalian sebagai konsumen cenderung memilih yang berwarna merah atau yang berwarna biru? Merah. Merah, betul ya? Kenapa lebih tertarik yang berwarna merah? Karena ada potongan harga, Pak. Ada potongan harga. Lalu apa lagi? Karena warna merah cenderung lebih mencolok. Lebih mencolok, oke. Ada lagi? Lebih hemat. Ada yang memilih warna biru? Tidak. Oke, kalau saya tanya, informasi mana yang sebenarnya lebih penting? Yang berwarna merah atau yang berwarna biru? Biru. Kenapa? Oke, betul sekali. Sebenarnya kalian sebagai konsumen atau pembeli tahu bahwa informasi yang penting adalah yang berwarna biru. Karena di sana tertera tanggal kadaluarsa produk. Tapi cenderung lebih memilih informasi yang berkaitan dengan potongan harga, yaitu karakteristik dari konsumen, betul ya? Tapi setidak-tidaknya gitu ya, dari apa yang tadi Felani telah praktikkan, apa yang kalian telah lakukan, kalian sudah melakukan yang namanya perilaku konsumen. Oke, sebelumnya kita sudah masuk pada materi bahwa bagaimana sih asas dan bagaimana sejarah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya ada dua prinsip. Pertama adalah caveat emptor dan yang kedua adalah caveat venditor. Ada yang tahu apa itu caveat emptor, apa itu caveat venditor? Caveat emptor itu adalah prinsip kehati-hatian dari konsumennya, Pak. Sedangkan prinsip caveat venditor adalah prinsip kehati-hatian dari pelaku usahanya. Oke, terima kasih Albert. Betul ya? Caveat emptor adalah prinsip kehati-hatian dari konsumen. Let buyer be aware. Kemudian caveat venditor adalah prinsip kehati-hatian pelaku usaha. Let seller be aware. Gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kira-kira mengadopsi mana yang lebih utama? Ada yang tahu? Mungkin caveat venditor, Pak. Caveat venditor. Ada yang berpendapat lain? Siapa sih yang harus berhati-hati sebenarnya? Konsumen atau pelaku usaha? Ada yang menjawab konsumen. Betul? Ada yang berpandangan dua-duanya tidak? Ada? Coba angkat tangannya. Siapa yang berpandangan dua-duanya? Oke, 1, 2. Yang hanya konsumen? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pelaku usaha? 3, 4. Oke. Beragam ya pendapatnya ya. Sebenarnya betul yang disampaikan oleh Felani, kalau kita membuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini lebih menitik beratkan kepada kehati-hatian dari pelaku usaha. Namun seiring perkembangan zaman sebenarnya mengacu pada asas keseimbangan yang telah minggu lalu kita pelajari, tidak bisa sekarang hanya pelaku usaha saja yang berhati-hati, tapi juga harus konsumen. Kenapa? Karena kita pun harus secara aktif sebagai konsumen melindungi diri kita. Oke, saya akan teruskan slide kita. Hal ini sudah saya jelaskan ya di minggu lalu ya, bahwa sebenarnya sejarah dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu berangkat dari Consumer Movement. Dari pidatonya siapa? John F. Kennedy. Ada 4 hak konsumen yang disampaikan, yaitu apa? The right to be safety, the right to be choose, the right to be informed, dan the right to be heard. Oke ya. Kemudian hak itu ditambah lagi satu lagi menjadi panca hak konsumen, yaitu hak atas lingkungan. Yang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita memang belum diatur secara rigid atau jelas. Itu ya. Oke. Saya akan teruskan gitu ya. Ini adalah sejarahnya gitu ya. Kalau kita lihat di dalam pemaparan di minggu lalu bahwa kita tahu pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibentuk tahun berapa? 1999.
1999. Tapi baru berlaku 1 tahun sejak Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundang-undangkan. Kenapa kira-kira demikian? Oke, betul Adrian ya. Jadi memberikan kesempatan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk menyesuaikan diri. Pertanyaannya, jadi selama belum berlaku, apa perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pelaku usaha juga konsumen? Apakah terjadi kekosongan hukum di sana? Mungkin berdasarkan kita undang-undang hukum perdata ya Pak, karena kan kalau semisal jual beli kan ada perjanjian jual beli seperti itu. Oke, Felani berpendapat berarti kembali kepada lex generalisnya gitu ya, kepada norma hukum yang umum perjanjian jual beli. Ada yang punya pendapat lain? Boleh dibuka Undang-Undang Perlindungan Konsumennya, coba dilihat di bagian akhir ketentuan peralihan. Ada yang ketemu? Ketentuan peralihan. Ada yang bisa? Pasal 64. Pasal 64. Saya bacakan ya. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Betul ya? Jadi KUH Perdata, undang-undang tentang penerbangan, perdagangan, semuanya pasti masih tetap berlaku sampai undang-undang ini berlaku atau sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Oke, itu hanya pembukaan gitu ya. Tapi dari sini kita dapat menyimpulkan apa gitu, bahwa lahirnya undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Bagaimana kita tahu sebagai konsumen kita dilindungi oleh undang-undang atau tidak? Adanya pemaparan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban. Oke, saya akan lanjutkan slide kita gitu ya. Oke, ini adalah slide minggu lalu ya, asas dan tujuan. Perlu diingat bahwa asas dari perlindungan konsumen adalah pertama, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Gitu ya. Di tujuannya kalian bisa lihat nanti di pasal 3 gitu ya. Nah, kita masuk kepada hak-hak konsumen. Gitu ya. Kenapa hak dan kewajiban konsumen diatur secara berurutan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha? Ada yang bisa mengkaitkan dengan asasnya? Tadi, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen seharusnya sesuai dengan asas apa? Keseimbangan, tidak boleh berat sebelah. Meskipun memang ya dalam kenyataannya pasti konsumen kedudukannya lebih lemah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu disusun hak dan kewajiban yang berurutan antara konsumen dengan pelaku usaha. Oke, Felani bisa bantu saya untuk membaca hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU PK. Pasal 4, hak konsumen adalah huruf A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Huruf B, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Huruf C, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Huruf D, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Huruf E, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Huruf F, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Huruf G, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Huruf H, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Huruf I, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, jelas ya hak-haknya. Kira-kira yang Felani tadi lakukan itu telah menjalankan atau melaksanakan hak yang mana sebagai konsumen? Hak untuk memilih barang. Hak untuk memilih barang, hanya itu?
informasi yang hak benar. atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Informasi itu diberikan oleh siapa, Velani? Pelaku usaha. Pelaku usaha. Itu bisa kita lihat dalam promosi, iklan produk, bahkan label, etiket, keterangan yang melekat pada produk. Berbeda dengan produk botol ini yang tidak ada informasi sama sekali. Kira-kira kalau produknya seperti ini, kalau kalian ingin menjalankan hak atas informasi, apa yang bisa kalian lakukan? Ada yang tahu? Tidak ada informasi, betul kan? Cara kita untuk mendapatkan informasi seperti apa? Bertanya dulu, Pak. Apa? Ya, Daniel silakan. Kalau misalnya saya mendapatkan botol seperti itu, tentu saya akan bertanya kepada pihak, Oke. baik itu pihak yang pelaku usahanya ataupun pihak yang bisa diminta informasi, misalnya penjual supermarket. Oke. Bertanya. Bertanya kepada pelaku usaha. Meskipun cara-cara seperti itu kan sebenarnya ribet ya, atau rumit ya, betul ya? Karena memang ada kewajiban setiap produk itu mencantumkan yang namanya label atau etiket atau juga keterangan. Gitu ya. Oke, saya akan bacakan kewajiban konsumen ya. Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5. Kalian bisa membaca. Kewajiban konsumen adalah A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Huruf B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Huruf C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Huruf D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi bisa dilihat ya, konsumen itu punya kewajiban apa, Daniel? Kaitannya dengan produk ini tadi. Dia harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang ada di sana. Betul sekali. Membaca atau mengikuti petunjuk atau informasi yang telah diberikan pelaku usaha. Ketika ada informasi tapi kita tidak membaca, dapatkah kita dikatakan sebagai konsumen yang lalai? Iya. Ya. Dapatkah akhirnya pelaku usaha bertanggung jawab ketika produk itu merugikan kita sebagai konsumen ketika kita lalai? Tidak. Tidak. Tapi untuk hal itu akan kita bahas di minggu ke-8 pertemuan perkuliahan kita gitu ya, tentang penyelesaian sengketa konsumen. Oke, selanjutnya kita melihat kepada hak pelaku usaha, karena tadi kita belajar bahwa perlindungan konsumen itu menuntut yang namanya asas keseimbangan. Maka pelaku usaha pun juga punya hak. Silakan, boleh mungkin Daniel dibantu bacakan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah huruf A, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Huruf B, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Huruf C, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Huruf D, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Huruf E, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Oke, jelas ya bahwa ternyata pelaku usaha juga punya hak untuk mendapat perlindungan hukum, pembelaan diri secara patut apabila terjadi yang namanya sengketa konsumen. Artinya, seiring perkembangan zaman gitu ya, kita juga harus hati-hati dalam melakukan yang namanya komplain. Karena belakangan ini, betul ya, ada entitas konsumen baru yang disebut sebagai influencer. Yang kedudukannya sebenarnya masih abu-abu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gitu ya. Kalian bisa baca sendiri, tapi dua hal yang ingin saya tekankan di sini adalah pelaku usaha itu wajib beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika kita melihat pasal 7 huruf A ini sebenarnya sama dengan maksud saya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1338 ayat kedua. Segala perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Itu ya, itu menjadi dasar bagaimana perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen itu dibentuk. Dan yang kedua adalah memberikan informasi. Jadi betul ya, ketika kalian menemukan produk seperti ini, sebenarnya pelaku usaha telah lalai memenuhi kewajibannya. Tapi karena kalian konsumen yang cerdas dan berhati-hati, maka bertanyalah. Oke, saya ada satu analisis kasus gitu ya, atau mungkin diskusi gitu ya.
Sering ya makan mie Korea seperti ini, betul ya? Kira-kira kalau melihat produk seperti ini, ada tidak hak yang dilanggar atau hak yang tidak dipenuhi dan kewajiban yang dilanggar? Ada Pak. Ada. Apa, Velani? Mungkin terkait informasinya juga Pak. Hak atas informasi. Mengapa produk ini tidak ada informasi? Karena produk tersebut kan diperjualbelikan di Indonesia Pak. Namun informasi yang tertera itu dalam bahasa asing. Mungkin dari konsumen awam saja itu kurang mengerti terkait dengan ingredient atau komposisi di dalam. Oke, betul sekali. Perlu dilihat terlebih dahulu bahwa bukan berarti ketika diberikan informasi, seketika pelaku usaha berarti telah melaksanakan kewajibannya. Dilihat terlebih dahulu informasinya dituangkan dalam bentuk apa. Apakah bahasa yang mudah dimengerti dengan bahasa yang berbelit-belit atau tidak, gitu ya. Karena ini produk yang beredar di Indonesia harusnya menggunakan bahasa Indonesia. Berarti jelas ya, produk ini telah mencederai hak konsumen, juga telah melanggar kewajiban pelaku usaha. Oke. Sepertinya kalian semua sudah paham gitu ya. Bagus, karena pasti sering membaca buku gitu ya. Oke. Mungkin karena sudah paham, kegiatan pembelajaran kita akan dilanjutkan secara mandiri. Saya akan memberikan satu tugas kepada kalian. Ini soal satu kasus gitu ya, tentang pengembalian uang Alfamart gitu ya. Jadi pernah suatu waktu Alfamart itu tidak memberikan kembalian dari uang konsumen, tapi tidak memberitahukan kemana uang yang kembalian itu akan diedarkan atau didonasikan. Nah, kira-kira ini silakan kalian amati apakah melanggar hak konsumen atau tidak, apa dasar hukumnya, dan sebenarnya bagaimana pandangan kalian terkait hal ini dikaitkan dengan asas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita akan membahas mengenai kasus ini di pertemuan kita di minggu keempat. Oke, dengan demikian saya akhiri perkuliahannya. Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Selamat siang semuanya.